tanpa peninjauan sama sekali, hitungan detik langsung di ACC, dan untuk duitnya langsung cair pada saat itu juga. Lumayan bisa dibuat galbay dan untuk beli gorengan dan juga buat beli jajan sekampung. Dan tentunya untuk di aplikasi ini recommended buat kalian yang pengen rawat, buat yang mau galbay juga silakan. Dan tentunya di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan sudah banyak orang yang galbay. Ntar lagi untuk aplikasinya udah bangkrut nih ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omwir Official. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, dan tidak lupa untuk sering berolahraga, dan juga tidak lupa untuk sering berolahraga dan konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun dan tidak gampang terserang penyakit ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada jebol dari pinjol-pinjol ilegal? Apakah udah pada lumer? Atau mungkin masih pada di autol, masih pada digantung? Atau mungkin kalian udah pada japo di pinjol-pinjol? Entah mungkin kalian juga udah pada berhasil merawat di pengajuan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang kalau kalian nonton di video saya sebelumnya itu gue pernah ngajuin. Dan untuk di aplikasi ini memang bisa dirawat bahkan tanpa peninjauan sekalipun untuk di pengajuan kedua ya. Namun ternyata ada beberapa hal yang gue harus katakan kepada kalian. Untuk di aplikasi ini nggak recommended banget sih untuk perawatan ya, kecuali kalian memang niat untuk merawat ya. Tetapi kalau hanya untuk mendapatkan limit gede, mending nggak usah ya teman-teman, soalnya nggak terlalu recommended untuk limitnya, juga nggak terlalu naik ya. Jadi ya buang-buang waktu saja sih, mending langsung digalbay ya, ataupun cari saudara lainnya ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya udah pada banyak yang galbay, lumayan sih limitnya walaupun nggak terlalu gede. Yang penting udah bisa cair terlebih dahulu, dan pastinya untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan gak akan didatangi ke rumah kalian ya, soalnya dia ini masih ilegal ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman itu hanya 500.000 ya cuy. Nah kalau kalian cek di video saya sebelumnya itu di aplikasi ini sama juga ya cuy, nggak ada berubah baik dari limitnya, pengembaliannya, kemudian untuk biaya bunga dan yang dicairkan itu sama ya teman-teman. Di sini yang dicairkan juga 500.000 dari peminjaman, padahal 600.000 ya teman-teman. Dan di sini yang harus gue kembalikan malah lebih gede daripada peminjaman pokok ya. Dan buat yang bertanya-tanya, bang kok gitu doang sih bang untuk limitnya, bang kok untuk pengembaliannya gede amat sih? Nah memang sudah seperti itu cuy di pinjol ilegal ya. Nah makanya kalian jangan asal mengajukan, kalian pikir-pikir terlebih dahulu untuk di pinjol ilegal ini ya. Karena untuk aplikasi ini sebenarnya khusus buat untuk orang yang pengen galbay ya. Soalnya kalau buat yang pengen membayarkan kembali ya itu agak sedikit sulit ya teman-teman, mending ke pinjol legal ya. Kecuali memang kalian ingin merawat tetapi untuk mendapatkan limit gede ya. Tetapi kalau untuk jangka panjang jangan di sini ya cuy, soalnya ini ya kita nggak tahu sampai peminjaman keberapa terus kita nggak bisa di ACC lagi, ataupun mungkin aplikasinya diblokir terus kita udah membayar limit yang tinggi, pasti yang rugi kita ya teman-teman. Nah di sini akan jatuh tempo pada tanggal 16 bulan 9 2021, dan kalau kalian lihat di video saya sebelumnya itu bedanya hanya 1 hari. Jadi kemarin gua dicairkan pada tanggal 15, besoknya gua langsung bayar ya. Dan setelah itu gua ngajuin di pagi hari pastinya, ternyata langsung nyantol tanpa peninjauan sama sekali ya. Gua pikir seperti pinjol-pinjol lainnya itu masih ada ditinjau, tetapi kok ini enggak ya teman-teman. Ya emang sih gitu kalau di pinjol-pinjol ilegal biasanya ya, soalnya juga aplikasinya masih burik banget, jadi ya nggak terlalu banyak ditinjau. Bedanya kalau di pinjol legal OJK, kalau pinjol legal OJK mah tetap kita harus ditinjau dulu dari skor kredit dan lain-lain ya. Dan untuk di aplikasi ini pastinya bebas kalian mau galbaikan, mau
mau dirawat juga bebas. Tetapi kalau merawat sih ya nggak penting-penting juga sih cuy, benefitnya juga nggak menunjang banget, soalnya limitnya nggak naik ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Kreditin, dan untuk aplikasi Kreditin ini tentunya sudah beberapa kali juga gua bahas, tetapi ya buat yang udah pernah rawat pasti nggak akan rawat lagi ya teman-teman, soalnya limitnya kecil banget dan cukup buang-buang waktu ya untuk merawat. Ya untung saja sih bisa lumer walaupun dengan limit yang sama, daripada nggak lumer sama sekali dan nggak bisa merawat kembali ya, yang rugi kita ya teman-teman. Dan buat kalian yang tahu saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar, soalnya gua udah lupa untuk saudara dari aplikasi ini dan juga kode OTP-nya, karena aplikasi ini emang akunnya akun lama ya teman-teman, jadi bukan akun pendaftaran baru ya. Kalau pendaftaran baru kita bisa tahu untuk saudaranya apa, kode OTP-nya apa ya. Dan ini gua udah lupa, buat yang tahu bisa ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan lagi, siapa tahu saudaranya ada lagi yang viral ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kreditin, pinjaman tanpa agunan dari Sirusudi. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan kalau kalian mau ya. Kalau kalian hanya ingin mengincar perawatan ya bisa juga diinstal, tetapi jangan langsung diajukan ya, soalnya kalau kalian mengajukan itu mereka akan meminta mengakses data-data kalian, dan kalau data-data kalian belum diamanin, kontak-kontak, media dan lain-lain, itu beresiko banget cuy jikalau pengajuan kalian japo ataupun jikalau kalian galbay, karena di sini dia sebar data ya, dan DC-nya ini nggak ngotak banget untuk penagihannya ya. Nah di aplikasi ini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 100.000, memang masih jelek banget dan juga masih burik. Untuk ratingnya 3,7, ulasannya 1000, dan ya hanya gini doang sih ya. Nggak ada yang spesial dari brosur aplikasinya. Nah ini hanya gini-gini saja sih ya cuy, dan jangan sampai kalian termakan dengan pancingan-pancingan di pinjol ilegal seperti ini ya. Ya kak, makanya kalau untuk mengajukan jangan asal mengajukan ya cuy, kalian harus tahu terlebih dahulu. Dan seperti biasa, karena aplikasinya juga masih tergolong cukup baru dan belum banyak orang mengetahui, buat kalian yang baru ingin meminjam ataupun baru ingin mencari tahu aplikasinya, saran gua baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar bisa menjadi bahan acuan kalian dan juga pembanding kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Nah oke, kita masuk dulu ke produk yang dia tawarkan. Di sini dia katakan mulai dari 700.000 hingga dengan 7 juta rupiah. Kemudian untuk persyaratan, kalian harus warga negara Indonesia berusia 18 hingga dengan 55 tahun, warga negara Indonesia dan juga memiliki pendapatan yang tetap. Dan untuk di aplikasi ini ada layanan tenornya. Katanya suku bunga tahunannya maksimal 28%. Sepintas ini rendah ya cuy. Ini sama dengan aplikasi pinjol legal OJK lainnya dengan biaya bunga tahunan itu 27 sampai dengan 28%. Tetapi jangan termakan dengan pancingan-pancingan dari pinjol ilegal seperti ini ya cuy. Soalnya ini ya kadang jebakan Batman doang. Namanya pinjol ilegal itu gede banget biaya bunganya. Nah, kemudian di sini katanya ada contoh simulasi, bisa kalian lihat dulu, tetapi ya nggak penting-penting banget sih. Soalnya kan ini juga pinjol ilegal ya, kadang simulasi pencairan yang ada di sini dan yang ada pada saat dicairkan itu berbeda banget ya, berbanding 90 derajat kadang kala ya. Nah untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 2 Juli 2021, artinya memang ya masih baru banget ya, dan pantas aja orang-orang pada gampang banget dicairkan di aplikasi ini. Soalnya aplikasinya ingin mencari nama dan juga agar bisa bersaing dengan pinjol-pinjol ilegal ataupun pinjol legal yang udah besar di luar sana ya. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung masuk saja dulu ke dalam aplikasi Kreditinnya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Kreditin ini. Dan untuk aplikasi Kreditin ini seperti biasa, buat yang mengatakan aplikasi ini pinjol ilegal beranak, ini dia bukan pinjol ilegal beranak cuy ya. Di sini dia hanya memiliki satu produk, dan ya produknya itu memang dari aplikasinya langsung ya. Kalau pinjol ilegal beranak itu dia mempunyai banyak produk anakan ataupun mungkin produk-produk yang dia tawarkan ya. Jadi seperti halnya aplikasi pihak ketiga. Kalau ini mah enggak ya. Dan untuk di aplikasi ini tampilannya memang ya hanya gini doang. Jadi kalian nggak bisa dapetin biaya diskon, potongan dan lain-lain, karena ya pinjol ilegal mah gitu ya cuy.
kadang ada yang pinjol ilegal itu jelek banget dari tampilan awalnya ya. Nah, di sini ada limit peminjaman yang paling rendah itu 700.000, yang paling tinggi kalau nggak salah ini 3 juta ya. Oh enggak ya teman-teman, ini paling tinggi 2.800.000. Nah, sedikit tips dari gua kalau kalian pengen ngajuin sama ya seperti di video saya sebelumnya. Di sini limit tertingginya 2.800.000. Nah, buat kalian yang pengen bermain di limit tinggi bisa kalian ajukan dulu di limit tertingginya sini. Jikalau misalkan kalian di auto ya, itu langsung bisa ngajukan kembali lagi dengan limit yang lebih rendah ya. Nah, misalkan turunnya 2 juta ataupun bisa kalian geser juga ke 2,2, 2,4, 2,6 dan lain-lain. Nah, jikalau masih di auto, ajukan kembali lagi cuy ya. Di sini 1.800.000. Kalau masih di auto, ajukan kembali lagi. Pokoknya ini kalian turunin untuk limitnya ya. Soalnya jarang banget yang pengguna baru ataupun pengajuan baru bisa di ACC di limit besar seperti ini ya. Tetapi nggak masalah, dicoba saja dulu ya. Siapa tahu hoki. Kadang juga ada yang masih peminjam baru bisa dapetin limit tinggi ya. Dan nggak menutup kemungkinan emang ya. Nah, kemudian jikalau sudah mentok ya, terus kalian masih di auto, ajukan di limit paling terendahnya 700 ini cuy. Pasti ada yang nyantol dari sekian banyak pengajuan kalian ya. Dan memang kalau pengajuan baru itu rentan banget untuk di auto karena memang belum mempunyai skor kredit ataupun mungkin amunisinya masih jelek, belum lengkap banget amunisinya dan lain-lain ya. Dan untuk di aplikasi ini dia nggak bisa dimainin di tenornya ya, soalnya ini tenornya nggak bisa di scroll, jadi kita hanya berpatokan dari yang diterima. Dan di sini kalian jangan terpancing dengan 92 tenor sampai dengan 180 hari karena kalian nggak akan dapetin tenor seperti itu di pinjol-pinjol ilegal ya. Ya palingan kalau dicairin pertama 17 hari, paling tinggi mas setahu gua untuk di pinjol ilegal itu 15 hari sampai dengan 24 hari paling tinggi ya. Ke atasnya itu gua belum tahu apakah ada orang dicairin dengan tenor seperti itu atau gimana. Dan di sini kita langsung pengajukan sekarang. Nah, di sini gua nggak usah bahas terlalu lama soalnya gua udah pernah bahas untuk aplikasi. Jadi singkat saja, di sini ada informasi data identitas. Di sini ada stepnya. Dan memang untuk di aplikasi ini walaupun nggak bisa digonik, tetapi untuk proses foto KTP-nya agak sedikit error, jadi agak sedikit gampang untuk memasukkan. Hanya saja memang nggak bisa digonik ya. Gua nggak tahu kenapa setiap berkali-kali ingin mencoba gonik itu pasti di auto melulu ya, dan untuk datanya ditolak. Namun ketika kita memasukkan foto KTP yang nggak terlalu bagus ya, misalkan ada yang kepotong ataupun mungkin agak sedikit blur ataupun mungkin agak sedikit goyang hasil jepretan foto KTP-nya, itu masih tetap bisa ditolerir untuk foto KTP-nya. Nah, tetapi ketika kita gonik itu malah nggak bisa ya cuy. Nah, ini gua masih bingung nih kenapa aplikasi seperti ini ya. Kadang tuh kalau kita gampang banget untuk memasukkan verifikasi data KTP-nya, itu otomatis goniknya juga pasti bisa ya. Tetapi ini nggak sama sekali ya teman-teman. Di sini ada step by stepnya, tetapi kalau kalian masih kurang jelas bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP yang lengkap ya. Nah, untuk verifikasi wajahnya di sini pencahayaannya tidak memadai yang membuat kalian di auto ya. Dan di sini tidak masuk layar, wajah terhalang dan juga foto tidak jelas. Nah, untuk di aplikasi ini verifikasi wajahnya nggak boleh berbeda dengan di KTP kalian ya. Kadang ada orang yang mencoba untuk verifikasi wajahnya beda dengan KTP karena berpikir untuk aplikasinya itu lagi error, tetapi itu nggak bisa ya cuy. Kalau verifikasi wajah sama KTP itu beda, otomatis walaupun aplikasinya error tetap kalian bisa dibaca oleh sistemnya, soalnya perbedaannya signifikan banget ya. Jangankan verifikasi wajah dan KTP-nya yang berbeda, wajah kalian sama pun dengan KTP sama verifikasi wajah, tetapi kalau ada perbedaan yang signifikan, misalkan rambut kalian ataupun kalian memakai kacamata, memakai masker ataupun apapun itu yang nggak bisa dibaca oleh sistem, itu pasti kalian akan langsung di auto ya, walaupun KTP dan juga verifikasi wajahnya sinkron ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini ada verifikasi informasi dasar. Namun di sini kita nggak bisa masuk karena untuk data-data gua lagi berkurang, dan di sini untuk informasi banknya di sini bebas kalian mau ngajukan. Dan saran gue kalau di sini ada permintaan untuk pembelian kupon, mending gak usah dibeli ya cuy, soalnya kalian harus bayar juga ya. Dan buat kalian yang pengen galbay, ngapain buat beli kupon seperti ini ya teman-teman, karena juga nggak butuh-butuh banget. Beda halnya dengan di pinjol-pinjol legal OJK ya. Kalau pinjol legal OJK mah
otomatis kita terbantu dengan kuponnya ya. Dan seperti biasa di sini kalian baca dulu perjanjian peminjamannya dan pastikan kalian tahu betul, karena di aplikasi ini dia mengakses data-data kita, kontak dan lain-lain. Dan pastikan sebelum mengajukan ataupun sebelum install aplikasinya, amankan data kalian terlebih dahulu. Jangan setelah kalian ngajuin baru kalian amankan. Waduh, itu mah udah pasti akan disebar datanya ya. Dan pada saat itu juga setelah kalian izinkan aksesnya, data kalian otomatis akan langsung mereka bisa akses juga ya. Dan buat yang bertanya, Bang, kalau untuk chat WA apakah harus dibersihin atau gimana ya, Bang? Nah, kalau chat WA sih enggak ya cuy, karena itu mereka nggak bisa akses. Yang mereka bisa akses itu hanya kontak, media, log panggilan dan lain-lain ya. Tetapi saran gue jangan gunakan untuk handphone pribadi kalian yang mempunyai data-data pribadi dalamnya ya. Soalnya ya berisiko banget, dan kalau mempunyai handphone yang khusus buat ngajuin pinjol, gunain saja, ataupun handphone yang nggak dipakai untuk keperluan pribadi ya. Soalnya agak repot kalau menggunakan handphone pribadi sendiri, itu kalian harus memindahkan data-datanya ataupun menghapus dan lain-lain ya. Jadi agak sedikit ribet ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online kreditin. Dan buat kalian yang sudah pernah cair terus pengen merawat, mending gak usah dirawat ya cuy. Kecuali kalian memang ya hanya ingin mencoba saja, nggak masalah. Soalnya limitnya nggak naik ya cuy, dan udah beberapa orang yang coba. Dan kalian juga bisa cek di video saya tadi, tetap limitnya nggak naik dari video saya sebelumnya juga seperti itu ya. Dan buat kalian yang tahu saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, siapa tahu bisa kita gaskan lagi. Dan siapa tahu ada aplikasi saudaranya yang viral lagi, yang memberikan pencairan yang gampang, biar kita bisa gaskan bareng ya. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.